Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat. Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Yang mana kewajiban? Kewajiban ini adalah kewajiban yang juga berlaku bagi umat terdahulu. Bukan hanya Allah wasiatkan kewajiban ini kepada kita saja, tapi kepada seluruh umat terdahulu juga Allah wajibkan kewajiban ini. Apa itu? Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Yaitu wasiat ketakwaan. Allah itu mewasiatkan ketakwaan kepada kita dan kepada umat terdahulu. Bahkan sebelum Allah wanti-wanti, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan membawa Islam. Allah wanti-wanti terlebih dahulu kepada kita untuk hiduplah kita dalam keadaan bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mengaku iman, bertakwa, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti ketakwaan ini, poin pertamanya adalah pembuktian keimanan kita. Allah seru kita, ya ayyuhalladzina amanu, yang aku iman. Kemudian Allah menyudahi panggilan tersebut dengan perintah ketakwaan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Poin yang kedua, berarti ketakwaan ini adalah modal buat kita mati dalam keadaan Islam, mati bawa iman. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surga tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua manusia. Enggak. Surga itu khusus bagi mereka yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu dekat, enggak jauh. Buat siapa? Bukan buat semua orang, sembarang orang, tapi buat mereka yang bertakwa, lil muttaqin. Jadi kalau kita serius ingin masuk surga, maka seriuslah kita dalam bertakwa kepada Allah. Banyak orang kepingin masuk surga, tapi mereka tidak serius terhadap apa yang mereka inginkan. Kalau urusan dunia, serius mereka. Tapi kalau urusan akhirat, cuman kepingin, tapi nggak serius. Apa bukti keseriusan seseorang ingin masuk surga? Nggak tambah umur kecuali tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tambah tua kecuali tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya gimana, Bib? Caranya menjadi orang bertakwa itu banyak. Ada turuqil musilati ila Allah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan yang bisa kita tempuh guna mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa itu sebanyak nafasnya para makhluk. Jadi banyak cara, banyak jalan yang bisa kita tempuh agar kita menjadi orang bertakwa. Termasuk diantaranya adalah memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, tanda kehebatan kekuasaan Allah, apapun yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang memuliakan syiar-syiar Allah, pertanda min taqwal qulub, itu bermula bersumber dari ketakwaan hati. Berarti memuliakan syiar-syiar Allah, memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah salah satu cara dari sekian banyak cara, salah satu jalan dari sekian banyak jalan agar kita menjadi orang bertakwa di sisi Allah. Masjid dimuliakan oleh Allah, muliakan masjid, itu tanda ketakwaan hati. Mekah, Madinah, Ka'bah dimuliakan oleh Allah, maka muliakan Mekah, Madinah, Ka'bah, fa innaha min taqwal qulub. Berarti orang yang memuliakan Mekah, Madinah, Ka'bah ada ketakwaan dalam hatinya. Al-Quran,
Rasulullah SAW. Ya, azan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak bahas. Nggak usah ditanya. Nggak bahas saya. Yang jelas azan itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Muliakan. Fa innaha min taqwal qulub. Pertanda bahwa orang yang memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah, hatinya ada ketakwaan. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini tanda kehebatan Allah. Bagaimana Allah berkehendak, berkeinginan dengan kemahakuasaannya, kemahamampuannya untuk mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal ayat Allah berfirman dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Nggak mungkin ada satu ayat saja atau satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sifatnya percuma. Pasti ada hikmah di situ. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah untuk sesuatu yang kita imani, bukan untuk yang diperdebatkan. Kayak nggak masuk akal. Ya memang. Makanya Allah mengatakan subhana, maha suci Allah yang telah mengisra dan mi'rajkan Nabi. Ya kalau Rasulullah Isra dan Mi'raj atas dasar kemauan beliau sendiri dan kemampuan beliau sendiri, mungkin kita nggak percaya karena memang manusia itu ada batasnya. Gimana ceritanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama, langit kedua, terus sampai Sidratul Muntaha, ketemu Nabi Musa, balik lagi ketemu Nabi Musa, balik lagi sekian. Hanya dalam waktu tempo sebagian malam. Bagaimana mungkin? Jangan diukur pakai akal. Kalau kita mengimani sesuatu, kita filter dengan akal, nggak bakal iman kita. Iman itu taruh di hati, bukan di akal. Lagi pula Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan atas dasar kemauan dan kemampuan beliau, tapi atas dasar kemauan dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Rasulullah itu mengekor dengan kemahakuasaannya Allah. Maka jangan diukur dengan akal, jangan dibatasi dengan akal kekuasaannya Allah. Karena memang Allah bukan sesuatu yang layak dan patut untuk dipikir dengan akal. Kuasanya, zatnya, kemampuannya, qudrat iradatnya diukur dengan akal. Nggak iman kita akhirnya sama Allah. Jangankan sama Isra dan Mi'raj, sama Allah nggak iman kita. Karena memang ada hal-hal yang patut untuk diukur dengan akal, ada hal-hal yang nggak patut untuk diukur dengan akal. Ibarat kalau semut dari Malang ke Jakarta, balik lagi ke Malang dalam waktu sebagian hari, yang nggak masuk akal. Tapi kalau semut tadi itu ada di kerahnya seseorang yang berangkat, dia dari Malang ke Jakarta naik pesawat, sampai di Jakarta siang, sore pulang, kemudian semut itu sampai lagi di Malang ketemu temannya, cerita, aku tadi dari Jakarta berangkat pagi, sekarang ini malam nih sudah sampai Malang lagi. Kalau temennya nggak sabar nunggu ending ceritanya, wah nggak masuk akal, nggak waras semut. Sudah semut edan lagi kamu. Mana ada, kita ini semut, langkahnya kecil. Malang Jakarta, Jakarta Malang, berangkat pagi malam sudah sampai Malang lagi. Dari mana? Kita sampai alun-alun untung-untungan itu, gaji itu uang. Ini Malang Jakarta, Jakarta sitalah jauh ke susu. Saya ini buntut sama kemampuannya manusia naik pesawat. Oh, ngomong sama. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, ketika Abu Jahal, Abu Lahab mendengar cerita langit yang untuk pertama kalinya dibawa oleh Rasulullah SAW, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama, langit kedua, langit, wah, Abu Jahal, Abu Lahab berpikir, ini kalau Abu Bakar tahu nih, murtad nih Abu Bakar nih. Kalau Abu Bakar murtad, kacau nih Muhammad nih. Dicari, ketemu Abu Bakar. Abu Bakar, kamu nggak tahu kabar yang dibawa kawan kamu, sahabat kamu Muhammad? Apa? Dia cerita,
Semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Kamu percaya wahai Abu Bakar dengan cerita langit model begitu? Nggak pernah loh kita dengar model begini nih. Ini kawan kamu, sahabat kamu, teman kamu Muhammad ini aneh ini. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Bukan pakai akal. Abu Jahal, Abu Lahab pakai akal. Sayyidina Abu Bakar pakai iman. Abu Jahal, Abu Lahab, kalau memang betul kekasihku Muhammad bilang seperti itu, kalau perlu bawa kabar langit lebih tinggi daripada itu, aku percaya. Jadi kalau ada orang ngakunya Islam tapi ngukur Isra dan Mi'raj pakai akal, itu cara pikirnya Abu Jahal, Abu Lahab itu namanya. Lihat Sayyidina Abu Bakar, kalau perlu lebih hebat daripada kabar tersebut, lebih tinggi cerita langitnya kalau perlu. Aku percaya, pokok dibawa oleh Rasulullah. Aku percaya. Lihat, nggak langsung dengar dari Rasulullah, balas Sayyidina Abu Bakar. Dengarnya dari Abu Jahal, Abu Lahab. Percaya. Subhanallah. Maka beruntung buat kita yang dikasih iman yang kuat, percaya Isra bahwa ada di Al-Quran kok. Gimana sih? Loh, nggak ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu cuma cerita Isra-nya tok. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, ada dua jawaban saya. Yang pertama, apakah masuk akal? Isra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditempuh dalam waktu sebagian malam, masuk akal tak? Dengan kendaraan apa saat itu? Masjidil Haram ke Palestina, dari Mekah ke Palestina, balik lagi ke Mekah sebagian malam. Anggap 12 jam sudah balik lagi ke Mekah. Ayo, masuk akal? Nggak masuk akal. Nggak iman berarti kamu. Walaupun ada di Al-Quran itu. Jangan ke cerita Mi'rajnya, cerita Isra-nya juga nggak masuk akal. Akhirnya kamu nggak iman nanti. Yang pertama. Yang kedua, memang cerita Mi'raj tidak Allah sebut dalam Al-Quran, tapi Rasulullah sebut dalam sabdanya beliau. Sebagaimana kita wajib iman kepada Al-Quran, kita wajib iman kepada sabdanya Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi itu bicara bukan atas dasar hawa nafsu. Nabi bicara itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Levelnya sama antara Quran dengan sabdanya Nabi. Wajib untuk kita imani. Al-Quran 30 juz, wajib kita imani. Sabdanya Nabi, wajib kita imani. Nggak ada beda. Sebagaimana kita wajib iman kepada Allah, kita wajib iman kepada Rasulullah. Sebagaimana kita wajib iman kepada Al-Quran, kalamnya Allah, kita wajib iman kepada hadis, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngomong yang diceritakan cuma Isra-nya tok, kamu bilang begini, saya tanya, Isra itu juga nggak masuk akal loh, walaupun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Terus nggak iman berarti kamu sama Isra dan Mi'raj? Ya bahaya. Kecepatan yang paling cepat itu kecepatan cahaya. Ini lebih daripada kecepatan cahaya. Jelas. Oh, kemampuannya Allah kok dibatasi dengan cahaya. Cahaya itu makhluknya Allah kok. Mana? Hati-hati. Kalau yang ngomong begitu di luar Islam masih mending, ngomong di dalam Islam sih. Ini memberikan pengaruh atau efek negatif. Ini yang pertama. Ya. Beruntung buat kita dikasih iman terhadap Isra dan Mi'raj. Yang kedua, sholat ini paling afdalnya ibadah. Kenapa? Ketika Allah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu dengan perintah zakat, puasa, haji atau kewajiban yang lain, Allah cukupkan malaikat Jibril sebagai penyampai firman-Nya Allah kepada Rasulullah. Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad wajib zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jibril sampaikan kepada Muhammad wajib haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi untuk salat Jibril jemput kekasihku Muhammad. Bukan sampaikan, jemput. Tidak diwajibkan itu salat kecuali dengan perjumpaan. Tidak diwajibkan itu sholat 5 waktu kecuali dengan perjumpaan. Beda perlakuannya Allah. Kapan Allah berkehendak, berkeinginan untuk memfardukan satu kewajiban dengan kewajiban sholat, beda. Paling afdalnya ibadah sholat.
Paling afdalnya ibadah, salat. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Paling pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah salat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji dan lain sebagainya. Dan satu-satunya ibadah yang disebut tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya salat. Ibadah yang bisa membuat kita tercegah daripada perbuatan kekejian maupun kemungkaran, itu sholat. Jadi saya pernah beberapa tahun yang lalu diundang di musola acara Isra dan Mi'raj. Saya dibisi sama takmir, Bib, di sini jangan jamaahnya, imamnya, Bib, semuanya ini sholat 5 waktu, Bib. Makmur ke musola ini, tapi satu ayam juga kompak, Bib. Enggak imamnya, enggak makmumnya. Semua makmur ke musola kompak, tapi satu ayam di belakang kompak nih. Padahal mereka sholat nih. Nah, maka perlu jawaban nih. Kan nggak mungkin Allah salah, itu kan nggak mungkin. Berarti ada yang salah nih. Tapi yang jelas bukan Allah. Apa yang salah? Nah, Allah berfirman begini, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan Allah berfirman Inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada alif lamnya, innas sholata. Kalau enggak ada alif lamnya dibaca inna sholatan. Dari segi nahwu, dari segi sastra Arab, balaghah, kalau sholatan itu nakiroh. Kalau nakiroh itu pokoknya kamu sholat, apapun, gimana pun caranya kamu sholat, tanha 'anil fahsya' wal munkar. Enggak spesifik. Pokok sholat gimana pun kamu lakukan, khusyuk enggak khusyuk, wes pasti tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi Allah berfirman enggak begitu. Innas sholat, ada alif lamnya, spesifik. Sholatnya gimana dulu? Kalau sholatnya khusyuk, baru tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pernah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga kabar gembira buat kita. Terus terang kita ini kan belum bisa khusyuk sampai sekarang. Ya. Pernah di zaman Nabi SAW itu ada seorang sahabat selalu berjamaah bersama Nabi 5 waktu, nggak pernah lepas, nggak pernah absen. Tapi kalau malam nggak pernah absen mabuk. Satu sahabat matul, ya Rasul, fulan ini gimana ya Rasul? Sholat bersama anda subuh iya, duhur iya, 5 waktu nggak pernah absen. Tapi kalau malam minum khamar ya Rasul. Apa jawab Rasul? Selagi dia sholat akan tiba waktunya dia tobat. Ini bukan berarti dalil selama sholat minum khamar gak apa-apa. Jangan pakai nafsu kita kalau mikir. Yeah. Artinya ini kabar gembira. Sehebat apapun kemaksiatan yang kita punya, selagi kita sholat masih ada harapan. Itu. Cuman saya mau tanya, kita ini mau tobat cepat, mau tobat lambat? Kita ini kepingin bersih sekarang apa kepingin bersih 10 tahun lagi kalau panjang umur? Ini surga, ini neraka. Kita mau masuk surganya sekarang apa 10 tahun lagi kira-kira? Ya sekarang, ya sekarang tobat lebih itu. Ngapain ditunda-tunda masuk surga kalau ditunda-tunda? Jangan nunda-nunda tobat. Kenapa? Umurnya kita sendiri terlalu susah untuk dipastikan. Orang tuh kalau nunda-nunda tobat dia lupa kalau umurnya dia pendek. Yang ngasih ingat dia matinya dia. Oh iya ya, kasep tadi. Besok, ben, engkau mati baru tahu dia, baru ingat dia, baru sadar dia. Kok ngomong ben, kok ngomong meneh, kok ngomong engkau aku. Mati tapi sudah selesai. Kalau umurnya kita itu saja susah untuk dipastikan, kenapa kita berani naikkan untuk nunda-nunda taubat? Kan taubat itu butuh kepada umur. Lah kalau umurnya sebagai modalnya taubat aja, sarananya taubat, waktunya taubat aja, nggak bisa kita pastikan kalau nunda-nunda gimana sih? Sebagaimana umur nggak bisa dipastikan, jangan nunda-nunda taubat, karena taubat juga nggak bisa dipastikan. Nah, jadi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang bagaimana dulu? Yang disifatkan tanha 'anil fahsya' wal munkar. Ya. Salat adalah paling afdalnya ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda begini,
maftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaihi minas shalah. Tidak ada kefarduan, tidak ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah yang lebih Allah cintai daripada salat. Salat ini kewajiban yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minas shalah. Kalau seandainya kata Nabi ada kewajiban lain selain salat yang itu juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah kewajiban kefarduan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'abbada bihil malaikah, niscaya malaikat pun juga akan melakukannya. Niscaya malaikat pun juga akan melakukannya. Tapi permasalahannya, kenyataannya malaikat itu niru ibadahnya kita hanya dalam sholat. Niru ibadahnya kita hanya dalam sholat. Malaikat itu nggak wajib haji. Malaikat itu nggak puasa walaupun nggak makan, nggak minum, tapi bukan dalam rangka puasa. Malaikat itu juga nggak zakat, atau nggak punya harta. Dan nggak ada malaikat kaya, malaikat fakir, itu nggak ada. Nggak. Tapi kalau kita sholat, malaikat juga sholat. Kita rukuk, malaikat rukuk. Kita sujud, malaikat sujud. Kita berdiri, malaikat berdiri. Kita duduk ketika tahiyat, malaikat juga sama, sampai kiamat itu. Allah perintah, Allah wajibkan kepada mereka niru gerakan-gerakannya sholat sebagaimana Allah wajibkan itu gerakan sholat kepada kita. Berarti ibadah yang paling afdol itu adalah sholat. Kenapa? Sholat ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan ada pembesar-pembesar Quraisy dari berbagai macam suku datang kepada Rasulullah SAW. Belum iman saat itu, masih kafir mereka. Mereka mengajukan diri kepada Rasulullah SAW. Belum iman ya. Mereka panggil Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad, kami ini pembesar-pembesar Quraisy. Ini dari suku A, ini dari suku B, ini dari suku C. Wow, banyak saat itu. Kami masing-masing bukan hanya punya keluarga, tapi juga punya kaum. Kami kalau ikut agama kamu, kaum kami juga ikut agama kamu. Tapi kami mengajukan syarat. Kami masuk agama Islam, tapi jangan wajibkan kepada kami sholat. Saya jamin hari ini juga kami ikut agama kamu, dan seluruh kaum kami juga ikut agama kamu. Ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Nggak pakai lobby-lobbyan, nggak pakai nasihat-nasihat tadi, nasihati dulu, nggak di lobby dulu, nggak. La khaira fi dinin la ruku'a fihi. Enggak ada baiknya suatu agama yang enggak ada rukuknya di situ. Enggak ada baiknya suatu agama yang enggak ada rukuknya di situ. Tolak mentah-mentah. Loh, kami ini pembesar Quraisy, peduli amat pembesar Quraisy. Enggak mau sholat, keluar. Loh, kami punya kaum PN. Ambil kaumnya kamu. Enggak mau sholat, pinggir. Selang berapa lama datang seorang pemuda. Belum iman sama Nabi. Sendirian, bukan siapa-siapa, bukan pembesar, wala penggede, wala pejabat, wala siapa. Nah, tokoh juga, pemuda biasa. Datang kepada Rasulullah Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku siap masuk agama Islam, tapi syaratnya satu, jangan larang aku zina. Di lobi sama Nabi, dinasehati sama Nabi. Bukan karena Nabi butuh, tapi ini tanda bahwa orang kalau nggak mau sholat ada benih kesombongan. Orang yang sombong menolak kebenaran. Paling susah nasihati orang sombong, ngerasa bener nih. Sopo kan gitu kan? Kamu nggak tahu saya? Begitu kan? Orang repot ngasih tahu kebenaran kepada, makanya dikatakan sombong itu ghamtun nas wa batarul haq, meremehkan orang dan menolak kebenaran. Pembesar Quraisy nolak sholat, gak nasihati sama Nabi, karena Nabi tahu mereka nggak bakal terima nasihat. Tapi ini syahwatnya bukan karena sombong, karena maksiatnya bukan karena sombong, tapi karena syahwat, zina, karena nafsu. Dinasihati sama Nabi. Sebentar, saya mau tanya, kamu zina sama seorang perempuan, itu anaknya batu? Iya, bukan Muhammad. Ya, anaknya seorang ibu. Berarti dia seorang anak ya? Iya. Bisa jadi dia seorang ibu juga ya? Iya. Bisa jadi dia seorang saudara perempuan ya? Iya. Kira-kira kalau ibunya kamu
dizinai sama orang, ridho nggak? Jangan-jangan kamu zina sama ibunya orang. Kalau kamu punya adik perempuan dizina sama orang, setuju kamu, ridho kamu? Enggak. Ya berarti jangan-jangan kamu selama ini zina sama adik perempuan seseorang. Kalau kamu nggak mau begitu, jangan begitu. Kalau kamu tidak mau dicoreng, dibuat malu nama keluargamu, jangan mencoreng dan membuat malu nama keluarga orang lain. Diusap dadanya anak muda, tobat, hilang namanya nafsu syahwat, kepikiran zina, hilang, langsung syahadat. Apa hikmahnya? Yaitu tadi, kalau orang nggak mau sholat, ada benih kesombongan. Orang yang sombong susah untuk tobat karena dia menolak kebenaran. Tapi selagi maksiatnya karena syahwat, ada potensi dia untuk tobat. Contoh, iblis itu maksiatnya karena sombong bukan? Karena sombong. Ada ceritanya iblis tobat. Ada ya. Kenapa? Sombong. Nabi Musa itu pernah didatangi iblis. Musa, kamu kan nabi, bukan sembarang nabi. Nabi yang langsung bicara sama Allah. Mbok ya tanya sama Allah, kira-kira kalau aku ini mau tobat, Allah terima enggak? Allah terima enggak? Tanya, ya Allah, iblis mau tobat, engkau terima ya Allah? Aku terima. Cuman bilang sama dia, suruh pergi ke kuburannya Nabi Adam, sujud sama Nabi Adam, aku terima tobatnya dia. Pikirnya Nabi Musa, kan mau tobat, berarti mau berubah kan? Wah, kabar gembira nih. Iblis setelah sekian lama dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, sekarang mau diterima tobatnya. Iblis, kabar gembira buat kamu. Apa itu? Allah terima tobatnya. Mosok Allah terima tobatnya saya? Iya. Tapi satu syarat. Apa itu? Kamu cari kuburnya Nabi Adam, sujud. Hah? Oh, rib aku gak gelem sujud. Kok mati? Aku dikongkon sujud. Sombong. Iblis, sombong. Apa? Sujud nang Adam. Oh, rib aku gak gelem sujud. Kok mati kon sujud? Enggak. Cuman ada yang lebih sombong daripada iblis. Siapa? Yang gak mau sholat. Loh, kok bisa sih? Loh, iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam. Orang gak mau sholat, gak mau sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Jelas nih ya. Makanya iblis itu ngakui kalau salah dan siap masuk neraka. Iblis itu iya, amdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku siap masuk neraka, anak turunku masuk neraka semuanya, enggak apa-apa. Cuman satu syarat ya Allah. Buat aku abadi kekal selama-lamanya. Untuk apa? Untuk mencelakakan dan misalkan anak cucunya Nabi Adam. Dendam. Tapi siap masuk neraka dan ngerasa salah. Enggak pernah iblis ngerasa benar, itu enggak ada. Orang enggak sholat jaluk surga, ngerasa bener. Makanya lebih parah daripada iblis. Iblis itu ngerasa salah, terus gak pantas mlebu surga, mlebu neraka. Cuman minta hidup abadi sampai kiamat. Untuk apa? Balas dendam kepada Nabi Adam dengan cara menyesatkan anak cucunya Adam. Orang kalau nggak sholat lebih parah daripada iblis. Kenapa? Dia nggak merasa salah itu. Contoh, kan banyak, ini hal yang umum, hal yang lumrah. Kayak opo beb, sholat beb, tonggo buka sholat sugi beb. Gampang jawabannya orang seperti ini. Ya wis, ojo sholat. Kepin lu sugi kok gak ada. Ya wis tirun. Tonggo buka sholat sugi beb. Tonggo ku ono kafir sugi. Kafiro. Lu menyisan wis. Lu mulai kapan gak sholat pangkal kaya? Sholat pangkal kaya aja enggak, kok nggak sholat pangkal kaya? Bukan itu, sholat itu manfaatnya, barokahnya, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan soleh soleha masuk surga, itu poinnya sholat. Kalau sholat kaya, sholat semuanya orang. Masuk masjid punya utang, keluar masjid lunas utang. Waduh, ini renovasi nggak bakal cukup ini. Insya Allah jadi jamek, ini masjid Al-Mujahidin ini jadi jangan tetap gak bakal cukup. Kenapa? Kabeh sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 juta. Gak usah peringatan Isra Mi'raj. Sholat insya Allah yang kafir tertarik sama Islam itu. Oh, bukan begitu.
sholat itu bukan pangkal kaya, pangkal barokah. Kalau nggak sholat, jangankan nggak sholat, kafir juga kaya bisa itu. Kayak apa bib sholat, tonggoku nggak sholat, ya sugih. Nak uripe tonggoku ono kafir, sugih luwih sugih timbang tonggomu. Ayo kafiro bisa. Tapi ndro sugih apa gak mari ngono wae. Salah wis kafir gak sholat terus mari ngono melarat ojo-ojo. Nggak bisa begitu. Jelas ini ya? Bukan begitu tolak ukurnya. Saya kasih tahu. Kalau kaya, nilai kekayaan ada nolnya. Iya. Ada batas maksudnya. 1 miliar nulis 9. Kan begitu. 1 juta nulis 6. Nah, sekaya-kayanya orang ada batasnya, nulis piro sih. Tapi kalau manfaat barokah itu nggak bisa dihitung. Nolnya nggak ada batas. Saya kasih gambaran. Biar tahu dengan bedanya kaya sama barokah. Bedanya kaya sama manfaat. Bayangkan kalau Anda terapung-apung di lautan. Kelihatan daratan. Cuman kalau suruh renang yo gak kuat. Gak lama ada batangan emas sama batangan kayu. Terapung-apung gitu. Selamat atau enggak, selamat atau enggak. Mau ngelangi renang ke daratan gak kuat, jauh. Ada batangan kayu sama batangan emas. Kita milih mana? Kaisok loro karo nih. Mimpi namanya. Kalau orang cerdas milih batangan kayu. Tapi secara nominal yang menang emas. Emas misal batangan kayu beratnya 1 kilo, bisa dihitung. Ini harganya sekian miliar. Batangan kayu kan organik, tapi manfaat. Batangan kayu punya. Manfaatnya batangan kayu saat itu tak ternilai. Emas kalah, masih sak larang-larang emas. Kenapa? Sing penting selamat nyampe daratan, selamat golek emas mari ngono. Kan begitu orang cerdas. Lah mosok golek emas di tengah-tengah laut. Mau dibuat apa? Pasar kemana? Mau diapa? Dibuat jual beli yang ada. Yang betul, wis ini batangan kayu pakai untuk perahu. Apa ya, buat ngelangi gitu. Tas capek, wis bersandar di situ sampai daratan golek emas dari PPN. Sama kita ini hidup di atas dunia ngelangi. Sholat manfaat barokah, nyampe surga selamat kita disuruh PPN emas, perak, intan, berlian, bidadari, istana, ambil semua. Kenapa? Yang penting selamat dulu, selamat dari sholat. Mana ada orang nggak sholat selamat? Sholat selamat. Satu. Loh, memangnya orang kalau sholat selamat lah, Bib? Ya belum tentu. Ya memang iya kan? Kan belum tentu, tergantung diterima atau tidak, khusyuk atau tidak, ikhlas atau tidak, dan seterusnya. Oke, apa Bib? Sholat ini kan diterima, cocok sholat mlebu neraka. Gampang jawaban orang seperti ini. Sampai kerja pasti sugih. Yoga. Dalam apa sampai kerja? Kurang mesti sugih. Ngeledek gue sampai kerja, banting tulang peres keringet, siang jadi malam, malam jadi siang, tetap melarat sampean. Mending tengah tengah deh omah, melarat pisan guys. Ayo, sing kerja gak suge, gak kerja mana, bunuh diri. Itu jawaban nih. Sing sholat aja kurang mesti selamat deh, pokoknya gak sholat. Itu sudah. Jadi jangan dipermainkan sama setan kita. Ini penting ilmu agama nih begini nih, biar kita tahu. Oh iya, salah berpikir. Lah kita nontonnya telenovela, sinetron, artis. Statementnya mereka ya atas dasar nafsunya mereka. Enak wae ngomong. Bayang ada artis ngomong enak mlebu rokok ketemu artis. Ayo. Loh, dipikir artis yang mlebu rokok tetap ayu, tetap ganteng lah. Gosong kabeh. Ya apa sih? Yang ada memangnya nggak ada lah. Orang ganteng, orang ayu di surga itu nggak ada. Kok sampai belan-belan kepingin ketemu ganteng sampai ayu leren mlebu rokok di sini. Ayo. Sengganteng-gantengnya, seayu-ayunya orang hidup di dunia mlebu rokok elek kabeh. Sak elek-eleke wong urip nek dunya kapan busuk ganteng-ganteng kabeh. Ini yang saya
agak protes. Di dunia saya lebih ganteng daripada jenengan. Kapan di surga aku podo kabeh ganteng. Wah, tuwas luwih ganteng timbangane sampean saya. Enggak begitu. Kayak apa sholat guru mesti selamat, guru mesti mlebu surga. Kayak apa kerja guru mesti sugih kok. Ngletek. Remuk awake tetep melarat. Bukan begitu. Ada lagi orang pokok gak sholat, belum dapat hidayah, Bib. Lumrah ya, jawaban umum deh. Tungakno ya, Bib, itu hidayah. Tak tungakno, hidayah tak tungakno, tenang aja. Cuman begini, mulai besok jangan keluar rumah, kau usah kerja, tak tungakno itu rezeki kok. Yuk gak iso, Bib. Nah, paham kan? Rezeki mbok goleki, gak bonto donga tok. Hidayah mbok enteni bonto donga tok. Sudah. Ya golek ono, cari dong. Cari yang namanya rezeki. Cari yang namanya hidayah. Bahkan lebih patut kita ini untuk aktif mencari hidayah daripada cari rezeki. Boleh cari rezeki, tapi hidayah itu rezeki yang paling rezeki. Kenapa dari hidayah kita ini bisa masuk surga? Bukan dari uang kita bisa masuk surga, bukan dari jabatan kita bisa masuk surga, dari rezeki yang namanya hidayah. Rezeki paling rezeki itu hidayah. Kenapa? Dari itu kita masuk surga. Hidayah, ibadah, istiqomah, husnul khotimah, surga. Hidayah, ibadah, istiqomah, husnul khotimah, jannah. Wis. Hidayah, ibadah, istiqomah, husnul khotimah, jannah. Bukan sugi surga, kurung mesti. Belum tentu, bukan dari itu. Jadi yang bisa membeli surga itu hidayah, bukan dunia. Lah kalau dunia kamu cari, kenapa hidayah nggak kamu cari? Padahal itu lebih penting. Dan cari hidayah itu cari hidayah itu gampang. Kalau cari rezeki susah. Cari hidayah, kita duduk sekarang ini nyari hidayah, mentok sak jam kita. Nggak ada rezeki, gulung jam, gulung lembur. Kita duduk sini mencari hidayah, gak ngotono duit, nggak ada. Di depan tiket dijual nggak ada. Tapi nyari dunia, kadang-kadang ngetokno modal, gak balik, rugi. Di luar hujan, gak kehujanan. Di luar panas, kita gak kepanasan. Alhamdulillah, karpet genah, masya Allah. Nih, kipas ada, rodok bocor didi. Nih. Coba nyari dunia, udan ya udanan, panas ya kepanasan. Ditunting-tunting sama bos. Bodoh, wanu, seneni. Yang jenengan datang ke sini nyeneni siapa? Tidak ada. Mentok diseneni sama Gusti Pangeran atau diseneni sama Rasulullah. Wes. Adapun saya penyambung lidah, bukan saya nyeneni. Penyambung lidah, tok. Wes. Jadi, ini ya. Sholat itu paling afdolnya ibadah. Bahkan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Arba' Rasail, ini penting tapi ya tidak untuk difatwakan, tapi untuk diketahui penting. Di situ Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu menukil dalam kitab tersebut Arba' Rasail beberapa nama para sahabat yang berpendapat orang nggak sholat sengaja itu kafir. Bayangkan. Di antaranya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Hurairah, banyak. Hampir 10 sahabat itu. Bahkan mesti ada sahabat yang lain disebutkan di situ. Bukan untuk difatwakan. Saya nggak mengatakan bahwa nggak sholat kafir, enggak. Ya. Cuman ada loh sahabat yang berpendapat itu ada. Jadi jenengan jangan protes. Kenapa? Hati-hati protes sampai Sayyidina Umar. Ini makanya saya bilang bukan untuk difatwakan tapi penting untuk diketahui. Sebagai apa? Alarm. Sebagai alarm. Nih. Kapan males, ngantuk, capek, banyak masalah, ruwet, azan, mau sholat, wis gampang wis, urusanku lancar baru sholat. Misalnya, loh Sayyidina Umar, kita tahu kan, Sayyidina Umar ngomong kafir, maksud Sayyidina Umar salah. Sayyidina Umar yang berfatwa itu, saya tidak.
Karena saya mazhabnya Syafi'i. Istilahnya begitu ya. Bukan berarti saya nomor salah, cuman ada loh pendapat yang begitu. Ayo. Ya kalau saya nggak berani. Itu gampang. Jelas ya. Karena itu hadirat bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk memuliakan Isra dan Mi'raj itu kapan kita sholat, keluarga kita sholat. Bukan dikatakan mentakdim, memuliakan peringatan Isra dan Mi'raj cuman setahun sekali, sehari 5 kali. Kita harus memperingati Isra dan Mi'raj dengan sholat 5 waktu. Bukan hanya kita, tadi juga keluarga kita di rumah, anak keluarga kita, anak istri kita yang ada di rumah, termasuk membantu kita. Kita kalau punya karyawan suruh mereka sholat. Terakhir kadang-kadang ada orang itu nggak mau sholat. Ada orang itu nggak boleh sholat sama bosnya. Jelasnya saya bilang ya keluar lah, gimana lagi, nggak boleh sholat, keluar. Dia jawab, lah saya makan apa Bin kalau saya dipecat atau saya resign? Lah kamu sebelum kerja sama bosmu makan apa? Nggak makan kan? Nunggu kerja sama bosmu ini yang larang kamu sholat dan kamu makan selama ini. Tuh orang-orang itu sholat kabeh. Ada orang dilarang sholat, keluar, yo mana nih? Ya makan nih. Hidupnya lancar, anaknya sekolah genah kok. Lah kenapa kamu bingung? Lah aku dipecat gara-gara sholat, aku mangan nopo. Lah itu kancamu kok mangan? Gara-gara sholat dipecat. Jelas sih. Kita respon, sing nggak sholat tak pecat. Seharusnya begitu dong kita. Lah kalau sudah khianat sama Allah, apalagi sama kita? Kalau ada non muslim yang berani intervensi seperti itu kok, nggak sholat tak pecat. Gak oleh sholat, kerja di aku. Sholat tak pecat. Kita harus respon. Sing kerja di aku butuh sholat, gak sholat tak pecat. Mungkin kita menjadi sabab hidayah. Kadang-kadang bangun masjid, bangun pondok, tukangnya harus sholat. Mabuk bisa. Ayo ngopo. Perlu. Ya. Wah, kalau ada tukang sholat, tukang bangunan sholat, wah, insya Allah itu tukang langka itu menjadi nilai plus. Wah, tukang sholat enak, insya Allah jujur, insya Allah amanat, gak pakai repot-repot nyuruh sholat, otomatis sholat. Insya Allah gara-gara lihat tukangnya sholat, mandori sholat. Yang punya bangunan ikut sholat juga. Tukangku sholat, masa aku gak sholat? Itu penting. Itu kalau ada wadahnya itu dipromosikan, tukang sholat semuanya. Untuk apa sih? Untuk apa? Bangun masjid, masuk tukang gak sholat. Bangun pesantren madrasah, masuk tukang gak sholat. Kan gak pantas. Lah kalau dipasarkan bukan karena promosi ya, cuma maksudnya kan memang langka. Orang kadang-kadang nyari tukang sholat, nyari. Saya ini misalkan mau bangun apa, nyari tukang yang sholat. Mau bangun apapun, mau bangun rumah, saya nyari tukang yang sholat. Kenapa? Tanggung jawabnya mereka selama mereka kerja sama saya mulai pagi sampai sore. Duhurnya mereka, asalnya mereka minimal tanggung jawabnya saya itu. Kalau enggak, dosa. Kata ulama, mending memelihara anjing daripada di rumahnya ada yang nggak sholat. Memelihara anjing nggak ada resiko neraka. Najis mughalladhah, dohir. Tapi kalau memelihara, ngingu, bukan ngingu, apa namanya, hidup di rumah kita, orang yang nggak sholat, tanggung jawab di akhirat, dan najisnya najis batin gitu. Apalagi bangun masjid dan lain sebagainya, perlu. Itu kalau ada wadahnya di kelompok Pak sampean sholat, apa keahliannya? Saya begini, Pak sampean sholat, iya, apa keahlian begini di kelompok dipromosikan. Yang bangun masjid, pondok, madrasah, nih saya punya tukang sholat kabeh. Wah, saya yakin laris itu. Nolak. Subhanallah. Ini hadirat rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semuanya rabbi'anni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf nggak bisa sholat isya ada di sini. Karena sholat isya nanti ada di Masjid Sukun, saya ada acara di situ dan masih ada 2 acara lagi. Mudah-mudahan
kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.